Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini Selasa 19 Januari 2021 dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu lewat berita, lewat artikel di medsos, beberapa hari ini di minggu terakhir kita ini, seminggu terakhir kita ini, ada banyak sekali musibah, bencana alam. Dari jatuhnya pesawat ada Sriwijaya Air pada tanggal 9 Januari, kemudian bencana tanah longsor di Sumedang, di Sumatera Barat, kemudian banjir bandang di Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan juga gempa bumi yang dahsyat di Sulawesi Barat, Majene, Mamuju. Dan Sabtu kemarin Gunung Semeru juga meletus, yang sebelumnya Merapi juga sudah batuk-batuk beberapa waktu yang lalu. Bencana alam datang silih berganti, musibah, kecelakaan juga terus melanda bangsa ini, negeri ini. Saudara, apa yang kita rasakan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan dengan berbagai realita ini? Bisa-bisa bencana itu pun juga bisa menghampiri kita, apalagi di tengah pandemi virus corona yang belum usai. Bahkan hari ke hari rekor baru terbentuk minggu kemarin, sampai tembus 14.800 penambahan baru. Pengen kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan, Sang Pemilik kehidupan? Saya yakin bagi setiap kita, percaya itu mudah, percaya itu bisa, tapi mempercayakan itu sesuatu yang tidak mudah. Percaya dan mempercayakan adalah dua kata yang memiliki akar kata sama, percaya. Percaya sebagai kata sifat menunjukkan bahwa kita memiliki sesuatu yang kita serahkan, yang kita yakini. Tapi mempercayakan adalah memiliki sebuah keyakinan yang kita serahkan kepada sosok, kepada sesuatu yang kita yakini sosok itu mengerti, bahkan mampu menjaga, melindungi, memenuhi apa yang menjadi kemauan kita. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal 6 ayat 27 dan ayat yang ke-34, saya kutipkan dari perkataan Yesus bagi saudara. Dia mengatakan demikian, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa perkataan ini adalah perkataan Yesus yang disampaikan dalam pengajaran terkait dengan berbagai kekhawatiran yang ada dalam kehidupan manusia, yang pada saat itu disampaikan kepada para murid tentang makanan, minuman. Bahkan Yesus menegaskan tentang hidup manusia pun tidak ada seorang yang tahu kapan batasannya. Menariknya, Yesus menegaskan bahwa kekhawatiran kita, rasa khawatir kita tidak akan menambah usia kita. Sehasta ukuran panjang, satuan panjang yang isinya 45 cm panjangnya. Jadi Yesus memberikan pengumpamaan menggunakan satuan panjang ini bahwa kekhawatiran kita itu tidak akan menambah sehasta pun. 45 cm kira-kira 1,5 jari jengkal kita. Jadi yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kekhawatiran kita tidak berkuasa atas hidup kita, tapi Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Seberat, sesulit, sebahaya apapun hidup di dunia ini, dengan beragam bencana bahaya yang mengancam, kalau Tuhan masih izinkan hidup, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak cerita, banyak berita, banyak kisah nyata yang membuktikan akan itu. Pandemi virus corona, korban-korban COVID, ada yang sehat, ada yang selamat. Mungkin di antara mereka adalah anggota keluarga kita sendiri. Saya merasakan, mengalami ketika ada om saya juga seorang hamba Tuhan yang terpapar COVID, yang akhirnya tidak tertolong. Tapi ternyata istrinya yang juga terpapar, Tuhan masih izinkan hidup. Dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, yang memelihara hidup kita. Menariknya saudara, Yesus tahu bahwa hidup kita di dunia ini memang tidak mudah. Ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, ada banyak ketakutan, ada banyak ancaman yang bisa mengguncang iman kita, bahkan bisa mencerabut nyawa kita. Perkataan Yesus di ayat yang ke-34 tadi, saudara, biarlah menjadi sebuah keyakinan kita. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kata-kata Yesus itu bukan hanya berempati, mengerti situasi keadaan manusia, kehidupan kita di dunia ini yang memang bisa punya masalah. Tetapi biarlah ketika kita mengingat, menghadapi persoalan itu, ingatlah, percayakan kepada Tuhan. Ayat sebelumnya, minggu lalu, saudara juga kita baca dalam versi Lukasnya, Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan bukan hanya berempati, Tuhan bukan hanya mengerti, Tuhan bukan hanya tahu apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi persoalan kita, tetapi Tuhan juga mau, Tuhan juga bisa mencukupkan, bahkan melebihkan dari apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mengajak kita untuk benar-benar bukan hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan berkuasa atas hidupnya. Tuhan mengasihi kita dengan memberikan hidupnya untuk menebus dosa dan selamat. Tapi kita jangan sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepadanya. Hidup tidak dalam kekhawatiran, hidup tidak dalam kecemasan, hidup tidak terpuruk karena berbagai persoalan yang ada. Mari kita serahkan apapun persoalan Bapak Ibu pada saat hari ini. Kita hadapi bersama Tuhan. Esok ada masalah lagi, kita hadapi lagi bersama Tuhan. Dan saat itulah Bapak Saudara sedang mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan. Dan saudara akan terus merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, bahkan kelimpahan di dalam Tuhan. Ketika Bapak sudah benar-benar bukan hanya percaya, tapi bisa mempercayakan hidup kehidupanmu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk permenungan kami pada hari ini. Di tengah bencana yang datang silih berganti, musibah, kecelakaan yang menelan korban banyak jiwa, yang menimbulkan trauma dan ketakutan, sehingga tidak sedikit orang juga mengalami kekhawatiran dan kecemasan untuk menjalani hari-hari mereka. Tapi biarlah ketika kami diingatkan akan firman Tuhan, umur kami, hidup kami ada dalam Tuhan. Kami bukan hanya percaya kepadamu Tuhan, Sang Pemilik hidup kehidupan kami, tapi mempercayakan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan, terutama apa yang menjadi persoalan kesulitan kami. Nah, saat ini banyak saudara-saudara kami yang masih menjadi korban bencana alam, tanah longsor di Sumedang, banjir bandang di Kalimantan, Sulawesi, gempa bumi di Sulawesi Barat, gunung meletus Semeru, Merapi,
Dan mungkin juga banyak daerah yang belum diketahui. Kami mau belajar Tuhan, bukan hanya mempercayakan hidup kami, tapi kami juga belajar lebih jauh lagi juga Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai bukti iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan, untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memiliki aksi kepedulian nyata, menolong bagi mereka. Tuhan berkati aparat pemerintah, para relawan, untuk mereka juga tetap mampu dipakai oleh Tuhan, menyatakan kasih-Mu, karya-Mu, Kristus kami yang menjadi korban. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, melalui anak-anak-Mu yang tergerak, terpanggil, saudara-saudara kami yang menjadi korban. Serahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya ke dalam Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hanya Dialah yang tahu tentang segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan